Halo, selamat datang kembali semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 7, mengenai investasi asing secara langsung atau penanaman aset asing secara langsung, dikenal juga sebagai foreign direct investment. Saya akan mulai menjelaskan mengenai foreign direct investment. Anda bisa lihat di sini beberapa perusahaan yang mereka menanam modal asing secara langsung di Indonesia seperti Cargill, Newmont, Exxon, dan mungkin yang paling sering didengar oleh Anda adalah Freeport. Jadi perusahaan-perusahaan ini bagi Indonesia dikenal sebagai inward FDI ataupun penanaman modal asing yang masuk ke dalam suatu negara, yaitu di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini adalah milik Amerika, ada juga yang milik dari negara luar lainnya, yang mereka melakukan penanaman modal, membangun operasional, dan juga membangun pabrik sampai melakukan segala proses produksi mereka di negara asing, yang di sini contohnya adalah Indonesia. Pada gambar ini memberikan contoh beberapa perusahaan Indonesia yang juga melakukan penanaman modal asing. Akan tetapi cukup sedikit jumlahnya dibandingkan banyaknya penanam modal asing yang masuk ke Indonesia. Dan perusahaan ini tidak sepenuhnya melakukan penanaman modal asing karena beberapa mereka melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang berasal dari luar negeri juga. Sebagai contoh seperti Telin yang bekerja sama dengan Singapura untuk menyajikan telekomunikasi secara internasional, lalu Cembluk Tanker yang juga bekerja sama dan melakukan merger dengan beberapa perusahaan untuk melakukan shipping sebagai yang bekerja ataupun beroperasional dalam hal shipping. Dan Timah Indomental sebenarnya di sini adalah perusahaan yang melakukan penanaman modal asing sebagai perusahaan di bawah Inalum, dan mereka menjadi perusahaan yang distributor atau mendekatkan operasional timahnya di pasar London ataupun United Kingdom atau Inggris. Dalam tema hari ini kita akan membahas mengenai foreign direct investment atau penanaman modal asing secara langsung, yang secara definitif disebut sebagai ketika perusahaan melakukan investasi secara langsung dengan membangun fasilitas untuk memproduksi atau memasarkan di negara-negara asing. Dan negara tersebut akan menerima perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut kemudian dikenal sebagai multinational enterprise. Ada beberapa bentuk sebenarnya dari FDI. Yang paling umum dikenal sebagai greenfield investment, di mana pembangunan dari keseluruhan operasional perusahaan dilakukan di negara asing atau negara menjadi tujuan mereka. Bisa juga dalam bentuk akuisisi atau merger, yang dimana perusahaan yang ada di host country atau di negara lokal mereka melakukan kerjasama dalam bentuk akuisisi atau merger. Ada beberapa jenis aliran dari foreign direct investment yang dikenal sebagai outflow of FDI ataupun foreign direct investment outflow, yang di sini artinya suatu perusahaan mereka melakukan penanaman modal asing di negara asing, di negara lainnya. Sebagai contohnya misalnya tadi Freeport dari Amerika, mereka melakukan penanaman modal asing dan juga melakukan operasionalnya di Papua dan di Indonesia. Kemudian inflow FDI adalah melakukan pengaliran penanaman modal asing dari negara kita, dari negara luar yang masuk ke negara kita. Ya, sebagai contoh misalnya kehadiran timah ataupun perusahaan timah yang tadi ada di London, gitu ya. Bagi London sendiri, perusahaan Indonesia itu melakukan inflow FDI. Adanya kehadiran dari foreign direct investment cukup meningkat dalam 30 tahun terakhir. Sebagian besar negara-negara maju, sebagai contoh Amerika Serikat dan Uni Eropa, mereka akan menarget negara-negara yang masih dalam status berkembang seperti Latin Amerika, seperti Asia atau Cina, negara bagian timur atau bagian selatan. Dan
walaupun mereka cukup berkembang, mereka tetap mengantisipasi beberapa permasalahan yang terjadi biasanya di dunia atau dalam suatu negara, antara lain adanya ketakutan ancaman terhadap protektisme pada usaha-usaha lokal yang membuat mereka tidak didukung kehadirannya dalam negara host country. Kemudian walaupun ada dorongannya juga dengan timbulnya free market economies maupun adanya dukungan dari perusahaan dan negara mereka berasal untuk melakukan penanaman modal asing. Kemudian globalisasi juga kemudian memudahkan mereka untuk melakukan penanaman modal asing. Lalu ada istilah yang dikenal sebagai gross fixed capital formation, pembentukan modal tetap kotor, yang di sini adalah jumlah modal yang diinvestasikan dalam penanaman modal asing, foreign direct investment, dalam bentuk penanaman modal pada pembuatan pabrik, kemudian pembuatan toko, pembuatan gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Dan bagi negara yang menjadi host country, adanya penanaman modal tersebut bisa meningkatkan ekonomi dan meningkatkan prospek untuk negara host country mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga investasi lainnya. Dan ini merupakan sumber investasi yang cukup besar baik bagi negara yang melakukan FDI maupun negara yang menjadi host country, dan menjadi salah satu penentu pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dari mana sih sumber-sumber FDI itu berada? Sejak tahun Perang Dunia Kedua, Amerika telah menjadi salah satu negara yang dia melakukan foreign direct investment. Dan bersama dengan mereka ada United Kingdom, Inggris, kemudian Belanda, Prancis, Jerman, dan Jepang adalah beberapa negara yang cukup aktif dalam melakukan foreign direct investment. Mereka menginvestasikan sekitar 56% dari keseluruhan outflows FDI dari tahun 1998 sampai 2006 dan 61% pada global stock FDI pada tahun 2007. Walaupun melakukan foreign direct investment dengan strategi greenfield investment merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan karena investasi yang cukup besar, banyak perusahaan asing juga tetap memilih akuisisi atau melakukan merger daripada melakukan greenfield investment. Hal ini dianggap karena adanya eksekusi yang jauh lebih efisien dan lebih ringkas dan sederhana dibandingkan perusahaan melakukan greenfield investment. Resikonya juga tidak terlalu tinggi. Banyak perusahaan berpikir bahwa kalau mereka harus membangun sebuah pabrik dari awal, kemudian mereka harus mengoperasionalkan segala sesuatunya dari awal, maka membutuhkan suatu usaha yang sangat besar dan lebih berisiko dibandingkan melakukan akuisisi dan bekerja sama atau merger dengan perusahaan lokal. Mereka juga menganggap bahwa biayanya akan jauh lebih efisien karena mereka hanya tinggal melakukan transferring capital dan juga transfer teknologi atau mentransfer keterampilan manajemen atau manajemen skill. Walaupun melakukan foreign direct investment merupakan salah satu cara yang potensial untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, akan tetapi perusahaan lain atau perusahaan juga bisa memilih untuk melakukan berbagai macam cara untuk masuk ke pasar asing. Hal yang bisa dilakukan antara lain seperti melakukan exporting. Ekspor di sini adalah memproduksi barang yang dilakukan di home country, kemudian mengirimkannya ke host country untuk kemudian dijual di sana. Ekspor bisa memiliki keterbatasan, antara lain mereka harus memperhatikan biaya transportasi dan juga hambatan-hambatan perdagangan yang mungkin terjadi sebelum produk itu masuk ke negara host country. Dan disinilah kenapa FDI atau foreign direct investment menjadi suatu hal yang lebih menguntungkan karena mereka mencoba untuk menghindari adanya hambatan perdagangan seperti penerapan impor tarif ataupun pembatasan kuota yang sudah pernah saya bahas dalam bab sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah licensing. Licensing adalah dengan memberikan suatu entitas atau hak bagi perusahaan di host country untuk memproduksi dan menjual produk perusahaan, dan perusahaan akan mendapatkan royalty fee atau komisi dari setiap unit produk yang mereka jual di sana. Akan tetapi,
Salah satu kelemahan yang ditemui berdasarkan internalization theory atau disebut sebagai market imperfection theory menyebutkan bahwa ada beberapa kelemahan dari melakukan licensing dibandingkan mereka melakukan foreign direct investment. Antara lain, perusahaan harus memberikan suatu rahasia dagang, kemudian harus memberikan technological know-how bagaimana melakukan hal-hal dalam manufaktur terhadap pembuatan produk mereka kepada kompetitor yang ada di luar negeri. Selain itu, mereka juga memberikan kendali untuk perusahaan tersebut dari luar negeri bisa melakukan manufaktur, bisa membuat produk, melakukan pemasaran, dan juga menerapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan host country-nya. Itulah sebabnya kemudian dengan resiko-resiko yang diberikan melalui licensing dianggap foreign direct investment itu lebih baik. Nah, kita bisa melihat juga di sini contoh-contoh perusahaan yang melakukan ekspor seperti Indah Kiat Pulp and Paper Product dari Sinarmas, lalu Chandra Asri Petrochemical dari Petrokimia, dan juga produk Mayora untuk makanan dan minuman dan snack produknya. Mereka melakukan ekspor. Dan mereka di sini tidak harus membangun pabriknya langsung di luar negeri, tetapi mereka membuat suatu produk jadi yang dikirimkan dengan biaya transportasi, dan untuk masuk ke dalam negara tersebut mereka harus menghadapi hambatan-hambatan perdagangan. Dalam contoh berikutnya adalah contoh produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang melakukan licensing. Sebagai contoh di sini ada Phil Van Heusen Corporation, adalah perusahaan yang membawahi beberapa merek produk, contohnya seperti Calvin Klein, dan mereka memberikan kepada negara Cina misalnya suatu license untuk negara Cina diberikan hak untuk melakukan manufacturing dengan merek Calvin Klein, termasuk melakukan proses pemasaran penjualan sesuai dengan strategi dan kebutuhan pasar Cina. Dan mereka juga harus menyumbangkan teknologi know-how-nya gitu ya, rahasia-rahasia bagaimana cara pembuatan yang baik, kualitas produk yang sesuai dengan standar dari Phil Van Heusen. Dan mereka mendapatkan royalti dari setiap penjualan produk yang dilakukan dalam perusahaan yang melicense produk Calvin Klein di Cina. Begitu juga dengan produk dan perusahaan Walt Disney dan juga Warner Bros. Seperti kita tahu bahwa dua perusahaan ini memiliki karakter-karakter, baik itu karakter kartun atau karakter heroes yang ada dalam film-film mereka. Dan karakter tersebut biasanya dibeli oleh perusahaan-perusahaan melalui proses licensing untuk ditaruh di dalam kemasan produk, sehingga sebagai contoh misalnya shampoo anak kecil atau pasta gigi anak kecil, di situ ada Minnie Mouse-nya atau ada Mickey Mouse atau Donald Duck ya, ataupun karakter-karakter dari Walt Disney lainnya yang dimasukkan dalam kemasan. Dan itu membuat anak kecil lebih tertarik karena mereka mengenal karakter tersebut dari film-film yang dikeluarkan oleh Walt Disney. Nah, ini adalah licensing, dan walaupun tadi disebutkan sudah ada beberapa kelemahannya, tapi ini juga merupakan salah satu alternatif untuk masuk ke pasar global. Dalam slide ini menjelaskan beberapa hal terkait dengan foreign direct investment yang biasa terjadi, antara lain ada beberapa perusahaan biasa yang berada dalam industri yang sama, mereka memilih untuk bersaing di lokasi yang sama di waktu yang sama pula. Jadi sebagai contoh, Newmont dan Freeport, mereka masuk ke Indonesia dan sama-sama melakukan penggalian emas dan di waktu yang sama. Ya. Hal ini terjadi karena menurut teori dari Knickers-Bocker mengatakan bahwa aliran foreign direct investment merefleksikan adanya suatu strategi kompetitif yang terjadi antar perusahaan yang ada di dalam susunan global marketplace. Jadi kalau perusahaan ingin bersaing secara global, mereka tidak akan terlalu mempedulikan apakah negara tersebut masuk ke suatu negara tertentu dan saya harus bersaing dengan mereka. Hal ini terjadi karena mereka lebih memperhatikan keuntungan-keuntungan lokasinya ya. Misalnya di negara yang dituju tersebut ada resource endowment, ada warisan sumber daya alam yang cukup potensial untuk digali. Kemudian mereka memiliki potensi lainnya, misalnya rendahnya
upah tenaga kerja, ataupun ada kemungkinan-kemungkinan kemudahan investasi dan birokrasi yang memudahkan, misalnya seperti itu, atau kombinasi-kombinasi hal lain yang terjadi dengan alasan location spesifik. Kemudian ada juga istilah yang disebut sebagai externalities, yang di sini menganggap bahwa perusahaan yang berada dalam lokasi yang sama, mereka juga harus punya pengetahuan untuk mendapatkan keuntungan dari daerah tersebut melalui aktivitas sumber daya manusia, seperti itu. Dan menurut Knickerbockers, terminologi yang tepat untuk hal tersebut disebut sebagai multi-point competition, di mana ada dua atau lebih dari dua perusahaan yang bertemu dalam suatu wilayah yang sama, memasarkan produk pada negara yang sama, dan melakukan industri di tempat yang sama. Nah, menurut teori Vernon, bagi foreign direct investment yang biasa melakukan hal tersebut biasa ada dalam tahapan siklus hidup produk maturity, dan dianggap karena mereka sudah siap untuk memasarkan produk secara global karena mereka mendapatkan dukungan dan sudah punya pasar yang cukup baik secara internal di negara mereka sendiri. Ada beberapa pendekatan teori terkait dengan foreign direct investment. Pandangan yang pertama disebut sebagai pandangan radikal atau radical view, di mana pandangan ini menganggap bahwa multinational enterprise itu adalah suatu instrumen bagi para imperialis atau penjajah ya, yang mendominasi dan menggunakan alat dari perusahaan tersebut untuk mengeksploitasi host countries atau negara yang akan didatangi, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat eksklusif dari kapitalis imperialis home country mereka. Jadi sebagai contohnya misalnya Amerika Serikat dengan kehadiran Freeport, mereka mengeksploitasi alam Indonesia misalnya seperti itu. Kemudian mereka mendapatkan benefit dan mendapatkan lebih banyak keuntungan, dan itu merugikan Indonesia. Itu adalah pandangan yang radikal terkait dengan kehadiran foreign direct investment. Tetapi ada juga pandangan yang disebut sebagai free market view, yang menganggap bahwa melakukan foreign direct investment adalah untuk keuntungan internasional, produksi secara internasional, dan mendistribusikan keuntungan tersebut ke seluruh negara berdasarkan teori comparative advantage ataupun keunggulan bersaing. Jadi dalam keunggulan bersaing memastikan bahwa setiap negara itu harus melakukan produksi yang efisien. Jadi kalau di negaranya itu ternyata diproduksi lebih mahal, ada negara lainnya ketika memproduksi hal tersebut lebih murah, maka akan lebih baik dia melakukan perdagangan internasional. Kemudian pragmatic nationalism yang mengatakan bahwa foreign direct investment itu harus memberikan dua manfaat. Manfaat yang pertama adalah terjadinya perputaran modal yang baik, kemudian sharing teknologi, sharing keterampilan, dan juga sharing lapangan pekerjaan. Dan juga harus ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya mereka harus juga memberikan profit kepada home country atau negara di mana mereka melakukan operasionalnya, dan memastikan tidak ada neraca pembayaran yang negatif ya dengan kehadiran mereka. Jadi dia harus memiliki tanggung jawab juga yang mereka berikan kepada home country-nya. Walaupun lebih banyak pandangan yang menganggap bahwa kekuatan dari free market itu adalah salah satu alasan kenapa melakukan foreign direct investment, tentu saja ada juga orang yang tetap menganggap bahwa kehadiran dari foreign direct investment memberikan lebih banyak hal-hal negatif daripada hal-hal yang positif. Lalu bagaimana kemudian kehadiran foreign direct investment ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk host country-nya? Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan melalui kehadiran inward foreign direct investment. Pertama adalah resource transfer effect. Jadi foreign direct investment akan membawa modal, akan membawa sharing teknologi, dan juga manajemen resource. Ketika sebuah perusahaan asing misalnya masuk ke Indonesia, dia harus merekrut masyarakat lokal untuk menjadi karyawan mereka, dan disitulah terjadi sharing teknologi, lalu terjadi sharing keterampilan, pengetahuan, ya, dan juga tentu saja men-sharingkan modal juga ke host country-nya.
Yang kedua adalah employment effect. Jadi kehadiran perusahaan-perusahaan yang hadir dalam penanaman asing, modal asing di Indonesia itu juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Kemudian efek neraca pembayaran. Foreign direct investment dapat membantu sebuah negara untuk mencapai adanya surplus terhadap current account mereka melalui neraca pembayaran. Dan yang terakhir adalah efek kompetisi dan economic growth. Jadi kehadiran greenfield investment atau foreign direct investment akan meningkatkan kompetisi dari perusahaan dan juga kompetisi host country, sehingga ini juga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya. Bagi negara yang merupakan host country, kehadiran foreign direct investment inward memiliki beberapa kerugian atau memiliki beberapa biaya yang harus dikeluarkan. Pertama adalah merugikan efek kompetisi di dalam host country itu sendiri ataupun dalam negara lokal, karena kehadiran dari multinational enterprise, mereka punya kekuatan yang cukup besar, permodalan cukup besar, dan didukung secara internasional dan organisasi internasional dan dukungan dari home country mereka. Seringkali ini menjadi suatu kehadiran yang sangat kompetitif dan mengancam pengusaha-pengusaha secara lokal. Kemudian yang kedua adalah kerugian yang terjadi karena adanya efek balance of payment atau neraca pembayaran. Jadi adanya import produk yang cukup besar yang dilakukan oleh foreign direct investment, perusahaan-perusahaan multinational enterprise di sini, mungkin karena tidak bisa dipenuhi oleh kebutuhan lokal, mereka harus melakukan import yang cukup besar dari bahan bakunya. Ini juga akan menyebabkan adanya debit atau pengurangan neraca pembayaran dari akun saat ini yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah terjadinya kedaulatan nasional dan otonomi nasional yang juga semakin terugikan ataupun dapat merugi dengan kehadiran foreign direct investment. Hal ini terjadi karena foreign direct investment itu punya negara asal dan tentu saja komitmen mereka terhadap negara asalnya jauh lebih besar daripada komitmen mereka terhadap host country, sehingga mereka seringkali tidak begitu memahami atau karena komitmennya terlalu tinggi dengan negara asalnya menyebabkan mereka lebih memprioritaskan keuntungan dari home country dari mana mereka berasal. Lalu manfaat apa yang akan didapatkan oleh para home country bagi perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke negara luar dan melakukan foreign direct investment? Yang pertama adalah efek capital account. Dari home country-nya akan mendapatkan balance of payment atau neraca pembayaran yang cukup baik dengan kehadirannya inward foreign direct investment. Kemudian efek employment yang juga meningkat karena mereka selain merekrut tenaga-tenaga lokal dari home country, mereka juga pastinya membutuhkan orang-orang yang memiliki skill dan kemampuan untuk dipekerjakan dalam foreign direct investment. Yang ketiga adalah mereka akan mendapatkan skill untuk memahami pasar secara asing dan menyampaikan hal tersebut ke home country-nya, sehingga itu membuat lebih banyak foreign direct investment lainnya yang bisa masuk ke negara tersebut karena ada kemudahan informasi yang didapatkan. Dan yang berikutnya, bagaimana pula biaya yang harus dikeluarkan oleh foreign direct investment untuk diberikan kepada home country mereka? Pertama, home country akan mengalami kerugian balance of payment atau neraca pembayaran yang didapatkan karena adanya modal yang keluar dari negara mereka sendiri dengan foreign direct investment melakukan usaha atau operasionalnya di negara asing. Kemudian ini juga terutama berefek salah satunya pada employment di negara tersebut karena tentu saja tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak dan lebih murah didapatkan di host country-nya, sehingga ini juga akan berefek pada jumlah tenaga kerja yang direkrut sebenarnya. Tetapi bagi teori international trade menyampaikan bahwa home country harus lebih fokus pada efek negatif dari offshore production yang dilakukan oleh foreign direct investment, dan tentu saja ini sedikit merugikan mereka, tapi dalam satu sisi mereka juga akan mendapatkan keuntungan.
Lalu bagaimana peran pemerintah supaya mereka bisa mempengaruhi kehadiran atau terlibat dalam kehadiran dengan adanya kehadiran dari foreign direct investment? Pemerintah sendiri bisa mendukung bagi perusahaan untuk melakukan outward foreign direct investment dengan memberikan program asuransi untuk mengcover risiko-risiko yang terjadi dalam investasi internasional di negara asing. Kemudian bisa melakukan pembatasan terhadap foreign direct investment supaya membatasi adanya capital outflow ataupun permodalannya keluar, kemudian memanipulasi regulasi perpajakan misalnya, atau melarang melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang dilakukan oleh foreign direct investment. Bisa juga mendorong melakukan inward foreign direct investment supaya negara tersebut mendapatkan lebih banyak insentif dan permodalan, juga meningkatkan ketenaga kerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan pemerintah juga bisa membatasi inward foreign direct investment dalam hal membatasi kepemilikan, misalnya kepemilikan sahamnya tidak 100%, harus ada aturan dan regulasi bahwa pemerintah atau negara host country itu harus mendapatkan saham yang cukup besar di situ, dan memberikan requirement untuk memastikan bahwa mereka punya kinerja yang cukup bagus dalam melakukan produksi. Lalu bagaimana institusi internasional dalam mempengaruhi foreign direct investment? Kehadiran dari World Trade Organization di sini adalah memastikan bahwa ada aturan-aturan yang mempromosikan kemudahan atau kemerdekaan dari kehadiran foreign direct investment itu sendiri. Pada slide ini menggambarkan peran dari manajer dalam memutuskan ketika ingin mereka masuk ke dalam sebuah pasar secara internasional melalui atau tidak melalui foreign direct investment. Seperti contohnya mereka juga bisa melakukan ekspor atau melakukan licensing. Nah, kita mulai dari pertimbangan pertama. Seberapa besarkah biaya transportasi dan tarifnya yang akan terjadi sebagai hambatan perdagangan kalau mereka melakukan perdagangan internasional? Ketika hambatan dan biaya transportasi tidak terlalu tinggi, maka kita bisa memilih untuk melakukan ekspor. Dan ketika tinggi dan juga ada banyak hambatan tarif yang mungkin terjadi, kita bisa lihat pertimbangan berikutnya. Apakah adanya suatu dorongan untuk melakukan transfer pengetahuan yang lebih dalam atau mendorong kita untuk melakukan licensing? Jika tidak, kita bisa memilih untuk melakukan foreign direct investment. Jika iya, maka kita bisa melanjutkan ke pertimbangan berikutnya. Apakah terjadinya kontrol yang sangat keras atau yang kuat dan ketat pada syarat-syarat dalam melakukan operasional? Jika iya, maka kita bisa melakukan foreign direct investment, dan jika tidak, kita bisa melanjutkan ke pertimbangan berikutnya. Apakah dibutuhkan suatu licensing kontrak yang sangat terlindungi atau sangat terproteksi? Jika ya, kita bisa melakukan licensing. Jika tidak, kita bisa melakukan foreign direct investment. Pertimbangan inilah yang kemudian kita bisa gunakan juga untuk menentukan saluran apa yang terbaik dalam kita melakukan perdagangan secara internasional melalui sebagai multinational enterprise. Demikian penjelasan saya, semoga Anda bisa menangkap dan cukup memahami, dan Anda dipersilakan untuk melanjutkan ke materi berikutnya sebelum Anda mengerjakan tugas individu. Terima kasih.